salah satu hal terbesar yang membedakan antara kita dengan orang lain adalah karakter. Jadi, apapun yang terjadi, sesulit apapun keadaannya, jangan sampai kita melupakan jati diri kita. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film keluaran terbaru berjudul Double I Smart Sangkar 2024. Sebenarnya, film ini ada dua sequel. Namun yang akan Denaf Official bahas kali ini adalah sequel terbarunya, yaitu sequel keduanya. Namun sebelum ke ceritanya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Rudi dari Tangerang, Engga Askayudi dari Palembang, Ranto dari Purwokerto, Aminah dari Arab Saudi, Ahmad dari Sampit, Made Sarmi dari Denpasar, Abizar dari Kediri, Muhammad Arfan dari Sulawesi Utara, Diah Siti, Karina, Aminah Hani, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. Di suatu sore yang indah, ada seorang anak bernama Sangkar yang dengan semangat serta dengan perasaan bahagia berlari menghampiri ibunya yang bernama Pocama, di mana perasaan semangat serta kebahagiaan yang dirasakan oleh Sangkar itu dikarenakan karena di sore itu Sangkar telah bisa membelikan ibunya beberapa gelang dari hasil kerja kerasnya sendiri sebagai hadiah ulang tahun ibunya. Meskipun gelang yang diberikan bukanlah gelang yang mahal, tapi bagi Sangkar dan Pocama, gelang tersebut merupakan sesuatu yang berharga. Karena selama ini, jangankan untuk membeli gelang, untuk makan sehari-hari saja, mereka sudah sangat kesulitan. Dan inilah dia Sangkar, seorang anak yang sangat mencintai Pocama ibunya. Bagi Sangkar, Pocama merupakan dunianya. Begitupun dengan Pocama yang begitu sangat menyayangi Sangkar anaknya. Dan bagi Pocama, Sangkar merupakan dunianya. Mereka saling mengisi satu sama lain. Sehingga meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, tapi mereka selalu hidup dengan kebahagiaan, saling menyayangi dan tidak pernah mengeluhkan kondisi mereka. Meskipun karena saking miskinnya mereka hanya mampu membeli sepiring nasi dalam sehari untuk mereka makan. Tapi meski begitu, karena ada Pocama di dalam hidup Sangkar dan ada Sangkar di dalam hidup Pocama, mereka berdua bisa menjalani kehidupan mereka dengan bahagia. Bertahun-tahun kemudian, di suatu daerah di London, kita akan diperkenalkan dengan seorang mafia besar yang berasal dari India bernama Big Bull. Ini pebenguknya, di mana di saat itu, Big Bull yang merupakan seorang mafia narkoba melakukan penyerangan terhadap sekelompok mafia narkoba yang lain yang berasal dari Cina bernama Mang Oleh. Semua itu dikarenakan karena dengan adanya Mang Oleh, itu telah membuat penjualan narkoba-narkoba yang dilakukan oleh Big Bull menjadi tersaingi. Sehingga Big Bull mendatangi Mang Oleh dan memperingatkannya untuk berhenti menjadi mafia narkoba agar Big Bull tidak mempunyai saingan. Namun jelas Mang Oleh tidak mau menuruti perkataan Big Bull dan tidak takut dengan ancaman Big Bull. Sehingga mau tidak mau permasalahan mereka pun harus diselesaikan dengan cara kekerasan sampai salah satu di antara mereka ada yang tewas. Maka dengan begitu, nantinya hanya akan ada satu mafia narkoba yang tersisa. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Di sini terlihat jelas bagaimana kekuatan Big Bull sang mafia narkoba, di mana dia mampu membantai seluruh pasukan Mang Oleh seorang diri tanpa dibantu oleh anak buahnya sama sekali. Karena di sana anak buahnya hanya mengawal dan menonton saja, kecuali jika ada orang yang berniat curang dan ingin menyerang Big Bull menggunakan senjata api. Sampai akhirnya Big Bull pun mampu meratakan seluruh anak buah Mang Oleh, sehingga kini dia pun berhadapan langsung dengan Mang Oleh. Dan Mang Oleh terlihat begitu sangat santai, walaupun dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mengerikannya kekuatan Big Bull. Tapi Mang Oleh tidak gentar sedikit pun lalu menunjukkan keahliannya sebagai seorang ahli kungfu dan kemudian memulai duelnya melawan Big Bull.
Namun ternyata, meskipun Mang Oleh merupakan seorang ahli kungfu yang bernyali besar, tapi Big Bull masih terlalu kuat bagi Mang Oleh. Sehingga, dengan mudah Big Bull pun mampu mengalahkan Mang Oleh. Dan setelah itu, setelah berhasil mengalahkan Mang Oleh, di hadapan mayat Mang Oleh dengan sesumbar Big Bull mengatakan, "Kau tidak akan bisa mengalahkanku apalagi menghabisiku, karena Big Bull itu tidak terkalahkan dan tidak akan ada yang mampu mengalahkan apalagi menghabisi Big Bull. Itulah sebabnya Big Bull akan menjadi manusia yang abadi," ungkap Big Bull. Namun sesaat setelah Big Bull mengatakan itu, tiba-tiba Dead खतरनाक criminal Big Bull merasakan sakit kepala yang hebat, lalu jatuh pingsan. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di markas Raw India, pimpinan Raw sedang mengumpulkan semua agennya untuk mendiskusikan terkait informasi yang baru saja dia dapatkan mengenai Big Bull. Dimana dari sini, kita bisa mengetahui bahwa selain berbisnis narkoba, Big Bull juga ternyata merupakan seorang pemasok senjata ilegal terbesar di Asia. Dan pasukan Raw telah bekerja selama 20 tahun untuk menyelidiki dan menangkap Big Bull. Namun jangankan bisa menangkapnya, bahkan mendapatkan fotonya saja, pasukan Raw tidak pernah mampu. Namun kali ini, setelah 20 tahun, akhirnya mereka berhasil mendapatkan sebuah rekaman video mengenai Big Bull. Sehingga, mereka akhirnya bisa mengetahui tentang sosok sebenarnya dari Big Bull. Di mana rekaman video tersebut, Raw dapatkan di saat Big Bull datang ke salah satu rumah sakit untuk berobat pasca Big Bull mengalami sakit kepala yang parah setelah mengalahkan Mang Oleh tempo hari. Lalu, si pimpinan pun menugaskan para bawahannya untuk menyelidiki tentang mengapa Big Bull datang ke rumah sakit tersebut dan apa tujuannya. Karena siapa tahu, dari informasi tersebut mereka akan bisa menemukan sebuah petunjuk atau sebuah cara untuk menangkap Big Bull, ungkap si pimpinan. Kembali kepada Big Bull, di mana di sana alangkah terkejut serta sedihnya Big Bull ketika orang kepercayaannya yang bernama Bentley menjelaskan bahwa menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Big Bull, dokter mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh Big Bull saat ini adalah tumor otak. Oleh karena itu, dokter pun menjelaskan bahwa sebanyak apapun uang yang akan dikeluarkan oleh Big Bull, tidak akan ada obat atau tindakan medis yang bisa menyelamatkan Big Bull. Dan kini, waktu yang Big Bull miliki untuk bertahan hidup hanya tinggal 3 bulan saja. Dengan kata lain, Big Bull akan tewas dalam waktu 3 bulan. How can I die? Mendengar itu, Big Bull pun mulai galau dan mulai tidak tenang. Namun Big Bull masih tidak ingin menyerah dan menyuruh Bentley untuk menemukan sebuah cara agar dia bisa tetap hidup. Karena Big Bull merasa kalau dia masih terlalu muda untuk tewas. "Aku memiliki miliaran dolar uang yang tidak mungkin bisa dihabiskan dalam satu kehidupan saja. Aku ingin menikmati semua uang itu. Jadi, carilah sebuah cara yang akan membuatku tetap hidup," ungkap Big Bull kepada Bentley. Dan sebagai asisten yang baik yang menyayangi bosnya, Bentley pun mencarikan solusi untuk bisa menyelamatkan Big Bull. Dan karena dunia medis sudah tidak mempunyai sebuah solusi untuk mengobati Big Bull, akhirnya Bentley pun menemui dan membawa seorang ilmuwan jenius bernama Thomas. Di mana di sana, Thomas menjelaskan bahwa untuk membuat Big Bull tetap hidup, hanya ada satu cara, yaitu dengan cara mentransferkan memori di otak Big Bull kepada orang lain. Di mana dengan begitu, ingatan, pemikiran, kepribadian, dan seluruh otak Big Bull akan tetap hidup meski dia berada di dalam tubuh yang berbeda. Di mana dengan transfer memori tersebut, Thomas akan menghapus seluruh ingatan yang ada di dalam otak seseorang, lalu mengisi otak tersebut dengan pemikiran dan seluruh ingatan dari otak Big Bull. Sehingga dengan begitu, meski tubuh Big Bull akan tewas karena tumor, tapi dia akan tetap hidup dengan menggunakan tubuh orang lain. Yes. Unbelievable. Mendengar itu, Big Bull pun menjadi bersemangat dan berbahagia kembali karena akhirnya dia menemukan sebuah cara untuk bisa tetap hidup. Sehingga di sana Big Bull pun menyuruh Thomas untuk segera melakukan hal tersebut kepada Big Bull. Namun Thomas menjelaskan bahwa sebenarnya cara tersebut belum bisa digunakan karena masih berupa sebuah eksperimen. Sehingga di sana Big Bull pun menyuruh Thomas untuk sesegera mungkin menyelesaikan eksperimennya tersebut. Dan Big Bull akan mendanai, membantu, serta melindungi dan memenuhi segala sesuatu yang Thomas butuhkan untuk menyelesaikan eksperimennya tersebut. Oleh karena itu, dengan bantuan dana dan segala hal dari Big Bull, Thomas pun memulai penelitiannya untuk menyelesaikan eksperimennya tersebut.
Dan singkat cerita, setelah mencoba berulang kali, Thomas tak kunjung bisa menyelesaikan eksperimennya untuk membuat saluran lubang di area kepala seseorang yang terhubung langsung ke otak orang tersebut untuk mentransfer memori dari otak Big Bull. Sehingga akhirnya Thomas pun memutuskan untuk menghentikan penelitiannya tersebut, lalu menelpon Bentley untuk meminta maaf atas kegagalannya tersebut. Namun di sini Thomas masih mempunyai sebuah solusi untuk bisa mentransfer memori di otak Big Bull ke tubuh orang lain, di mana Thomas menjelaskan bahwa ada seorang pemuda bajingan di Hyderabad, India yang sudah terdapat port USB di kepalanya yang terhubung langsung ke otaknya. Jadi, jika mereka bisa membawakan pemuda tersebut kepada Thomas, maka meskipun Thomas tidak menyelesaikan eksperimennya, Thomas akan tetap bisa mentransferkan ingatan Big Bull kepada si pemuda tersebut lewat port USB yang sudah terdapat di kepalanya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Hyderabad, India, diperlihatkan para anak buah Big Bull yang ada di India sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah truk yang telah mencuri dan mengangkut uang-uang milik Big Bull, di mana pada akhirnya para prajurit Big Bull berhasil menyudutkan truk tersebut di sebuah bangunan lalu mendorodot truk tersebut. Dan ketika mereka sudah selesai mendorodot truk tersebut, tiba-tiba pintu truk tersebut terbuka dan keluarlah seorang pemuda bertopeng yang songong dan popolontongan meskipun dia tahu bahwa dia sedang dikepung oleh banyak orang. Di mana ternyata si pemuda ini adalah Sangkar kecil, anak dari Pochama yang di awal film dan kini telah tumbuh dewasa. Dan karena Sangkar tidak mau mengembalikan uang hasil curiannya, para anak buah Big Bull yang tidak ingin kena marah oleh Big Bull karena telah kehilangan banyak uangnya pun mencoba menyerang Sangkar untuk merebut kembali uang-uang yang dia curi secara paksa. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Dan setelah semua anak buah Big Bull telah dibabad habis, rekan sekaligus sahabat sekaligus anak buah Sangkar pun keluar dari mobil menunjukkan dirinya. Dia bernama Acong. Kembali kepada Big Bull, di mana di sana Bentley sedang menceritakan terkait seorang pemuda di Hyderabad yang mempunyai port USB di kepalanya kepada Big Bull, di mana Bentley menjelaskan bahwa si pemuda tersebut pernah menjalani operasi transfer memori sebelumnya dan itu berhasil, di mana operasi transfer memori tersebut dilakukan oleh pihak CBI untuk kepentingan misi mereka, sehingga kini di kepala si pemuda tersebut terdapat port USB yang tersambung langsung ke otaknya, bekas dari operasi transfer memori tersebut. Dan dia merupakan satu-satunya manusia di dunia ini yang memiliki port USB di kepalanya dan merupakan satu-satunya pemuda yang pernah menjalani operasi transfer memori yang berhasil. Di mana si pemuda tersebut ternyata adalah Oke, idiot. USB port పెట్టుకొని తిరుగుతున్నావు. వాడి పేరేంటి? Sangkar. Oleh karena itu, di sana Big Bull pun mengutus Bentley dan para pasukannya untuk segera pergi ke India untuk menangkap Sangkar. Sementara itu di India, selain berprofesi sebagai seorang pencuri, Sangkar bersama Acong pun juga berprofesi sebagai tukang bajai. Dan di suatu hari, ketika mereka sedang mangkal menunggu para penumpang datang, tiba-tiba Sangkar melihat seorang wanita cantik di pinggir jalan yang ingin menaiki bajai untuk pergi ke tempat tujuannya. Sehingga tanpa berlama-lama Sangkar pun langsung mengajak Acong untuk bergegas menghampiri wanita cantik tersebut. Dan setelah dihampiri lalu ditawari tumpangan, ternyata tujuan si wanita tersebut adalah untuk pergi ke sebuah daerah yang dinamakan Hanuman Tekdi, di mana daerah tersebut kebetulan sekali merupakan daerah tempat tinggal Sangkar serta Acong. I'm from Delhi. First time. Madam, first time India, madam? Oh. Madam, name?
Di dalam perjalanan menuju tempat tujuan si wanita, mereka bertiga pun mengobrol dan berkenalan, di mana dari sini kita bisa mengetahui bahwa si wanita bernama Janat. Selain itu, dalam perjalanan ini, Sangkar juga berbicara kepada Achong tentang rasa ketertarikannya kepada Janat, di mana Sangkar membicarakan niatnya yang ingin menikahi Janat kepada Achong. Bahkan, Sangkar sudah berpikiran kotor dalam tanda kutip berbicara tentang aktivitas seksual jika sudah menikah, serta selalu melihat ke belakang untuk menikmati keseksian tubuh Janat. Setelah sampai di tempat tujuan Janat, ternyata rumah Janat berada tepat di samping rumah Sangkar. Sehingga di sana Sangkar pun memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Sangkar dan dia merupakan tetangga Janat. Namun bukannya menjawab dengan baik, Janat malah memarahi Sangkar karena dia merasa ilfil dengan sikap Sangkar yang padahal belum juga kenal, tapi sudah dengan pede memikirkan pernikahan dengan Janat, bahkan sudah berbicara dan berpikiran kotor dalam tanda kutip aktivitas seksual bersama Janat. Sehingga di sana Janat pun mencurahkan seluruh kekesalannya, bahkan terkesan merendahkan derajat Sangkar dengan membandingkan posisi Sangkar yang hanyalah seorang tukang bajai, sementara Janat merupakan orang yang berasal dari keluarga yang terhormat. Not like you, I'm from a decent family. Not Anijike Kovana. Nadumu nagapam. Namun meski sudah dicaci maki bahkan dihina, Sangkar sama sekali tidak tersinggung dan tetap melontarkan kata-kata godaannya terhadap Janat. Singkat cerita, di suatu malam, ketika Janat sedang bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah klub milik Big Bull, Sangkar bersama Achong datang ke klub tersebut untuk minum-minum dan berjudi. Hal itu membuat Janat langsung menghubungi dan menyuruh rekan-rekannya untuk mewaspadai Sangkar, karena Janat menganggap bahwa Sangkar merupakan seorang berandalan yang patut diwaspadai. Selain itu, di sana juga ternyata sudah ada Thomas, Bentley, dan satu anak buah Big Bull yang lain bernama Achun, serta para kroco-kroco Big Bull yang lainnya. Di mana di sana, mereka yang sedang minum-minum pun menyadari tentang kedatangan Sangkar, orang yang menjadi target mereka ke klub tersebut. Sehingga, ketika Sangkar sedang minum sambil melakukan taruhan, Bentley dan yang lainnya pun datang menghampiri Sangkar. Di mana di sana, Bentley berpura-pura meminjam korek api kepada Sangkar untuk menyalakan rokoknya. Di mana ketika Sangkar teralihkan oleh Bentley, Achun menukar minuman milik Sangkar dengan minumannya yang telah dia campur dengan obat tidur. Lalu, ketika Sangkar sedang asik berjudi, Thomas melihat belakang kepala Sangkar untuk memastikan port USB di kepala Sangkar. Namun ketika Sangkar serta Achong sedang berbahagia karena mereka selalu menang taruhan, saat Sangkar ingin meminum minuman yang sudah dicampur dengan obat bius, Achong selalu menahan Sangkar karena dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Sangkar. Sehingga Sangkar pun tidak jadi meminum minuman yang dicampur obat tidur tersebut karena berulang kali ditahan oleh Achong. Sampai akhirnya, secara tidak sengaja Sangkar pun malah membuat minuman tersebut terjatuh, yang membuat Sangkar selamat lalu pergi dari klub tersebut. Setelah itu, Big Bull menelpon Bentley dan mengatakan bahwa kini Big Bull sudah mulai merasa semakin ketakutan serta dipenuhi dengan tekanan karena takut akan kematian. Di mana Big Bull menjelaskan setiap kali dia mendengar detakan jarum jam, setiap kali dia melihat siang yang berganti dengan malam dan malam yang berganti dengan siang, dia selalu merasa semakin ketakutan karena merasa hari kematiannya sudah semakin dekat. Sebelumnya aku adalah seorang mafia yang sangat berkuasa, bahkan pernah membuat seluruh India merinding. Tapi kini, hari-hariku hanya dipenuhi dengan ketakutan, ungkap Big Bull. Jadi, Big Bull tidak ingin menerima alasan apapun dan menyuruh Bentley untuk segera menangkap Sangkar dan menuntaskan misinya agar Big Bull bisa tenang. Dan setelah menelpon Bentley, Big Bull pun menyaksikan sebuah video pemberitaan yang terjadi di India yang memberitakan tentang kerusuhan akibat demo yang dilakukan oleh para mahasiswa di Chennai yang menuntut menginginkan sebuah kebebasan. Di mana hal itu membuat pimpinan RAW yang melihat pemberitaan serta mendapatkan laporan tentang kerusuhan akibat demo tersebut merasa heran dengan apa yang dimaksud dengan kebebasan yang diinginkan oleh para mahasiswa. Di keesokan harinya, ketika para petugas klub milik Big Bull sedang merapihkan dan membawa wadah-wadah yang berisi uang klub untuk disetorkan kepada Big Bull, mereka diserang oleh Sangkar dan juga Achong yang kembali melakukan aksi perampokan yang telah biasa mereka lakukan. Di mana di sana, pertama-tama Sangkar menyerang dan membabat habis semua pekerja klub milik Big Bull.
Namun ketika Sangkar telah berhasil mengalahkan dan membabat habis seluruh pekerja klub tersebut dan akan mengambil wadah-wadah yang berisi uangnya, Tiba-tiba dia dihentikan oleh Janat yang merupakan salah satu petugas keamanan di klub milik Big Bull. Sehingga sebelum bisa mengambil uang-uang tersebut, Sangkar terlebih dahulu harus mengalahkan Janat. Di mana Janat ternyata merupakan seorang wanita pemegang sabuk hitam dalam bela diri judo. Sehingga kemampuannya terbilang cukup tangguh. Dan ketika Sangkar sedang bertarung melawan Janat, Acong mengangkut semua wadah-wadah yang berisi uang Big Bull ke dalam mobilnya. Sampai akhirnya Sangkar pun sedikit serius melayani Janat dan dengan mudah mengalahkannya. Karena meskipun Janat merupakan pemegang sabuk hitam dalam bela diri judo, tapi bagi Sangkar mengalahkan Janat bukanlah hal yang sulit. Namun sebelum pergi, Sangkar yang mempunyai perasaan kepada Janat pun terlebih dahulu menghampirinya untuk sekedar menggodanya lalu dengan cepat mengkis bibirnya. Namun di sini adegannya tidak akan saya perlihatkan, hehehe. Dan hal yang tidak disadari adalah bahwa di tempat tersebut terdapat beberapa CCTV yang tersambung langsung ke klub. Sehingga semua kejadian pencurian termasuk adegan kiss yang dilakukan oleh Sangkar kepada Janat semuanya terekam oleh CCTV. Dan karena kiss yang diberikan Sangkar kepada Janat itulah, si manajer klub pun mengira bahwa Janat telah bersekongkol dengan para pelaku pencurian untuk mencuri uang-uang tersebut. Oleh karena itu, si Pak Manajer pun memutuskan untuk memecat Janat saat itu juga. Dimana karena kejadian pemecatan tersebut membuat Janat menangis bersedih dan mencurahkan seluruh kesedihan serta kekesalannya kepada Sangkar serta Acong di dalam perjalanan pulang menaiki bajai mereka. Tanpa Janat ketahui bahwa pelaku pencurian alias orang-orang yang menyebabkan dia dipecat dari pekerjaannya tersebut adalah Sangkar serta Acong. Setelah mengantarkan Janat kembali ke rumahnya, Sangkar pun juga pulang ke rumahnya. Dan di sana, dia bercerita kepada Pocama ibunya tentang dia yang sedang jatuh cinta kepada tetangganya yaitu Janat. Namun ternyata Pocama yang sedari tadi Sangkar ajak bicara hanyalah sebuah foto lengkap dengan karangan bunga di pinggirannya yang menandakan bahwa Pocama kini sudah tidak ada lagi di dunia ini alias telah meninggal dunia. Di malam harinya, ketika Sangkar bersama Acong sedang bersenang-senang sambil abok-abokan, mereka dihampiri oleh Bentley bersama seluruh anak buahnya. Di mana pertama-tama, Bentley mencoba merayu Sangkar untuk bisa menjebaknya. Namun ternyata, Sangkar tidak bisa tergoda karena ternyata meskipun dia adalah seorang bajingan, tapi Sangkar bukanlah laki-laki genit yang mudah tergoda dengan rayuan wanita. Sehingga, Acun yang sudah tidak sabar ingin segera menuntaskan misi yang diberikan oleh Big Bull pun bermaksud untuk membawa Sangkar secara paksa dengan cara kekerasan. Dan tiba-tiba dengan mudah Acun bisa Sangkar jatuhkan. Melihat itu, seluruh anak buah Big Bull pun turun dari mobil untuk menyerang Sangkar. Oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Dan seperti biasanya, meskipun dikeroyok oleh banyak sekali orang, tapi dengan kekuatan serta kemampuannya, tanpa kesusahan sama sekali, Sangkar mampu menangani, menghajar, dan mengalahkan mereka semua. Melihat itu, Bentley pun akhirnya mengetahui tentang kehebatan Sangkar. Sehingga, dengan sangat terpaksa, Bentley pun harus pulang tanpa bisa membawa Sangkar. Di mana setelah itu, Bentley pun menelpon Big Bull untuk menjelaskan tentang kemampuan Sangkar yang membuatnya harus kembali mengalami kegagalan dalam menangkapnya. Mendengar seluruh anak buahnya telah dikalahkan, Big Bull pun mengatakan kepada Bentley bahwa dia akan pergi ke India untuk mengalahkan dan menangkap Sangkar dengan tangannya sendiri. Awalnya, Bentley melarang Big Bull untuk tidak datang ke India
Karena mengingat Big Bull merupakan seorang buronan yang paling dicari oleh seluruh agen Raw India, itu akan sangat membahayakan bagi Big Bull. Namun Big Bull sudah tidak memperdulikan hal itu, karena bagi Big Bull, yang terpenting saat ini adalah segera mentransferkan memorinya ke otak Shankar sebelum hari kematiannya tiba. Karena kini, Big Bull sudah semakin merasakan gelisah tingkat tinggi di hatinya karena ketakutannya akan kematian. Bahkan, kini hidungnya sudah selalu mengeluarkan darah, yang membuatnya harus selalu rutin meminum obat yang disediakan oleh perawat yang dia sewa. Jadi, apapun resikonya, Big Bull akan tetap pergi ke India untuk menangkap Shankar dengan tangannya sendiri. Halo, Mr. Inspector. Miku చేత కాకపోతే చెప్పండి. Di malam harinya, di saat Janat sedang teleponan dengan seseorang di depan rumah Janat, Shankar menakut-nakuti Janat dengan menembakkan pistol. Di mana hal itu membuat Janat ketakutan sehingga Janat berteriak-teriak memanggil Shankar dan meminta tolong agar Shankar menemani dirinya. Sehingga Shankar pun segera berlari menghampiri Janat, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk bersikap sok pahlawan yang siap melindungi Janat. Di mana dengan itu Shankar pun menjadi mempunyai waktu untuk berduaan dengan Janat. Sehingga di sana Shankar bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekati Janat dan mengungkapkan seluruh perasaan cinta dan kasih sayangnya yang tulus kepada Janat. Di mana dengan itu, di sini sepertinya Janat pun mulai tertarik dan mulai menyukai Shankar. నువ్వంటే నాకు పిచ్చే ఎంత ఇలా ఎంతమంది అమ్మాయిలకు చెప్పావు? अरे बचपन में चारमीनार के Sementara itu di markas Raw India, pimpinan Raw mendapatkan informasi dari bawahannya tentang Big Bull yang akan datang ke India. Sehingga mereka pun segera bersiap untuk mengepung Big Bull. Dan tak lama setelah itu, Big Bull pun akhirnya telah tiba di India bersama para pasukannya. Di mana di sana, Big Bull langsung disambut dan dijemput oleh Acun serta Bentley. శంకర్ గారిని రెడీ పెట్టావా? Kembali kepada Shankar, di mana di saat dia sedang akan kembali melakukan aksi pencuriannya terhadap uang-uang Big Bull, tiba-tiba dia melihat Janat yang juga menyusup ke tempat tersebut. Di mana di sana, Janat mendekati sebuah truk, lalu menggunakan penutup wajah, kemudian menempelkan sebuah alat pelacak ke bawah truk tersebut. Di mana dengan alat pelacak tersebut, Janat berharap kalau dia akan bisa mengikuti truk tersebut ke tempat penyimpanan semua uang Big Bull. Dan jika Janat telah berhasil mengetahui lokasi penyimpanan uang Big Bull, Janat bermaksud untuk mencuri semua uang-uang milik Big Bull tersebut. Lalu, setelah menempelkan alat pelacaknya, Janat pun pergi untuk bersembunyi. Namun tanpa dia sadari bahwa tempat yang dia pilih untuk bersembunyi adalah tempat di mana Shankar juga sedang bersembunyi. Sehingga di sana, mereka pun saling berinteraksi. Dan di sana, Janat yang melihat Shankar sedang menggunakan topeng yang biasa Shankar pakai saat melakukan pencurian menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya adalah pencuri yang telah membuat dia dipecat dari pekerjaannya. Di mana alangkah terkejutnya Janat ketika Shankar melepaskan topeng penutup wajahnya. Namun Janat yang tidak ingin ketahuan bahwa dia merupakan seorang pencuri, mencoba menutupi identitasnya dari Shankar agar Shankar tidak bisa melihat wajahnya. Tanpa Janat ketahui bahwa sejak awal Shankar sudah tahu bahwa pencuri yang ada di hadapannya adalah Janat. Kemudian Shankar pun membuka topeng Janat secara paksa, yang membuat Janat menjadi merasa sangat malu. Karena sejak awal Janat mengatakan bahwa dia merupakan gadis yang berasal dari keluarga yang terhormat. Tapi nyatanya, dia hanyalah seorang pencuri. Oleh karena itu, mau tidak mau akhirnya Janat pun mengakui identitasnya yang sebenarnya kepada Shankar, bahwa dia memanglah seorang pencuri. Setelah itu, Shankar pun langsung lebih mendekatkan tubuhnya kepada Janat, lalu mengatakan, "Kita kan sama-sama pencuri, jadi maukah kau menjadi kekasihku?" Tanya Shankar yang sepertinya disambut dengan baik oleh Janat. Sehingga sejak hari itu, mereka berdua pun resmi berpacaran. Dan tak lama setelah mereka resmi berpacaran, Shankar serta Janat pun langsung merencanakan sebuah pernikahan di sebuah rumah. Di mana setelah mereka sepakat untuk segera melakukan pernikahan, lalu Shankar pun berniat beristirahat dan menutup wajahnya dengan topi yang ia kenakan. Tiba-tiba
Tiba-tiba Sangkar dan Janat dikepung oleh Bentley dan seluruh anak buahnya. Dimana karena kini Janat juga ikut disandra oleh Bentley, membuat Sangkar tidak bisa melakukan perlawanan. Sehingga mau tidak mau dia pun mengalah dan menuruti semua yang Bentley perintahkan. Oleh karena itu, pada akhirnya Sangkar pun bisa dibawa ke laboratorium milik Big Bull untuk dilakukan operasi transfer memori. Awalnya, Sangkar berupaya keras untuk melawan dan melepaskan diri. Namun karena tangannya terborgol, membuat dia tidak bisa melakukan perlawanan meski dia terus berteriak-teriak mengancam semua orang di sana untuk melepaskannya. Dan ketika Sangkar terus memberontak agar dia dilepaskan, tiba-tiba Big Bull pun muncul, lalu menghampiri dan menemui Sangkar. Melihat Big Bull, membuat Sangkar teringat dengan sesuatu. Bahwa ternyata orang yang telah menghabisi Pocama ibunya adalah Big Bull. Kemudian di sana Big Bull menjelaskan kepada Sangkar bahwa tujuannya menangkap dan membawa Sangkar ke sini adalah karena Big Bull ingin melakukan sebuah operasi transfer memori yang ada di otak Big Bull ke dalam otak Sangkar. Dimana dengan operasi tersebut, dalam waktu 4 hari setelah dilakukan operasi, seluruh memori yang ada di otak Sangkar akan dihapus dan akan tergantikan dengan memori yang ada di otak Big Bull. Sehingga dalam waktu 4 hari setelah dilakukan operasi, maka Sangkar akan berubah menjadi Big Bull seutuhnya. Mendengar itu, Sangkar pun kembali memberontak dan mencoba untuk menghabisi Big Bull demi membalaskan dendam Pocama. Namun karena dia terikat, dia hanya bisa menggertak dan tidak bisa berbuat banyak untuk melepaskan dirinya. Sampai akhirnya, Thomas pun menyuntikkan sebuah obat bius yang langsung membuat Sangkar pingsan saat itu juga. Lalu, sebelum dilakukan operasi, Big Bull kembali bertanya kepada Thomas tentang jika seandainya memori di dalam otak Big Bull telah dipindahkan ke dalam otak Sangkar, maka apa yang akan terjadi kepada tubuh Big Bull yang asli? Dan Thomas menjelaskan bahwa ini bukanlah memindahkan memori, melainkan mengcopy atau menyalin memori yang ada di otak Big Bull lalu dimasukkan ke dalam otak Sangkar. Jadi, memori yang ada di otak Big Bull yang asli tidak akan hilang dan akan tetap ada seperti sebelumnya. Sehingga dengan begitu, nantinya setelah operasi berhasil dilakukan, maka akan ada 2 Big Bull di dunia ini, yaitu Big Bull yang asli dan Big Bull versi Sangkar yang otaknya telah terisi dan dikuasai oleh memori Big Bull. Dimana setelah Thomas menjelaskan semua sistem operasinya dan Big Bull memahami penjelasan yang Thomas jelaskan, operasi transfer memori pun akhirnya dilakukan. Setelah operasi selesai dilakukan, Thomas kembali menjelaskan bahwa memori yang ada di otak Big Bull berukuran 3000 terabyte, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk berproses sampai nantinya seluruh ingatan Big Bull secara perlahan akan merasuki dan menggantikan seluruh ingatan asli yang ada di otak Sangkar. Jadi, Big Bull harus lebih bersabar untuk menunggu sampai nantinya Sangkar akan benar-benar menjadi Big Bull seutuhnya. Mendengar itu, sambil menunggu Sangkar berubah menjadi dirinya, Big Bull pun memutuskan untuk pergi menghabiskan waktunya terlebih dahulu, lalu menyuruh Thomas untuk menjaga Sangkar baik-baik. Dan ketika nanti Sangkar telah berubah menjadi dirinya, Big Bull menyuruh Thomas untuk segera menelponnya karena Big Bull akan memeriksa dan memastikannya sendiri tentang apakah operasi transfer memorinya sukses atau tidak. Sementara itu di tempat lain, pimpinan pasukan Raw telah berhasil menangkap salah satu anak buah Big Bull lalu menginterogasinya. Di mana dari hasil interogasinya ini, si pimpinan pun akhirnya mengetahui bahwa kini Big Bull sedang berusaha melakukan sebuah operasi transfer memori. Dan dari hasil interogasi ini juga, si pimpinan mengetahui tentang di mana lokasi operasi tersebut dilakukan. Oleh karena itu, si pimpinan bersama pasukannya melakukan penyerangan ke lab di mana Sangkar serta Big Bull melakukan operasi transfer memori. Di mana setelah berhasil mengalahkan seluruh anak buah Big Bull yang berjaga di sana, si pimpinan pun menghampiri Thomas lalu menanyakan tentang di mana Big Bull berada. Namun jelas Thomas tidak mengetahui keberadaannya. Setelah itu, si pimpinan pun kembali bertanya tentang kepada siapa Big Bull mentransferkan otaknya. Lalu Thomas pun menunjukkan orangnya. Dan ketika si pimpinan menghampiri Sangkar untuk melihatnya, ternyata... Oh, Hida!
Ternyata si pimpinan sudah mengenali Sangkar, bahwa Sangkar merupakan orang yang dulu juga pernah dilakukan operasi transfer memori oleh pihak CBI. Lalu si pimpinan pun mencoba membangunkan Sangkar yang sedang pingsan. Di mana setelah dibangunkan, si pimpinan mengatakan bahwa kini otak Big Bull telah ditransfer ke dalam otak Sangkar. Jadi, si pimpinan mengajak Sangkar untuk bekerja sama dalam menangkap Big Bull. Karena jika seandainya Sangkar bisa mengakses data yang ada di otak Big Bull, maka itu akan bisa memberikan banyak informasi yang dibutuhkan oleh Raw terkait Big Bull. Di mana dengan informasi-informasi tersebut, maka itu akan menjadi bekal berharga bagi Raw untuk menangkap Big Bull. Oleh karena itu, para pasukan Raw pun membawa Sangkar pergi bersama mereka. Namun tanpa mereka sadari bahwa sejak awal penyerangan yang mereka lakukan, satu anak buah Big Bull yaitu Acun berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Raw tersebut kepada Big Bull. Sehingga ketika para agen Raw berniat membawa Sangkar pergi, Tiba-tiba para pasukan Raw dikepung dan dihalangi oleh para pasukan Big Bull yang tidak ingin kehilangan Sangkar. Sehingga semua agen Raw yang mengawal dan berniat membawa Sangkar ke markas mereka pun terbantai habis oleh pasukan Big Bull. Dan setelah semua orang kecuali Sangkar telah dibabat habis, Big Bull pun datang menunjukkan dirinya. Melihat Big Bull, Sangkar pun bangkit berdiri lalu menghampirinya dan mengatakan bahwa Sangkar telah mencari Big Bull selama ini. Mendengar itu, Big Bull pun bertanya tentang mengapa Sangkar mencarinya. Dan Sangkar menjawab bahwa dulu saat Sangkar masih bocil, Big Bull telah menghabisi ibunya yang bernama Pochama. Jadi, kini dia ingin menuntut balas atas kematian ibunya. Mengetahui bahwa Sangkar merupakan anak dari Pochama, Big Bull pun merasa kaget karena Big Bull mengira bahwa anak dari Pochama telah tewas. Karena saat dulu Big Bull menghabisi Pochama, Big Bull juga menembak dan menghabisi anaknya. Dan setelah menjelaskan siapa dirinya serta menjelaskan apa maksud dan tujuannya kepada Big Bull, Sangkar pun mulai melakukan perlawanan dan membabat habis seluruh prajurit Big Bull di hadapan Big Bull sendiri. Oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Setelah mengalahkan seluruh anak buahnya, Sangkar pun berhadapan langsung dengan Big Bull, orang yang selama ini dia cari. Dan tanpa berlama-lama, Sangkar pun langsung berinisiatif menyerang Big Bull. Namun, ternyata Big Bull jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan. Sehingga alih-alih bisa membalas dendam, Sangkar pun justru harus dihajar habis-habisan oleh Big Bull. Bahkan, Big Bull juga berhasil menyuntikkan kembali sebuah obat kepada Sangkar, di mana dengan obat tersebut membuat kepala Sangkar menjadi pusing serta leng-lengan, dan membuat otak Sangkar juga kini mulai melihat banyak bayangan masa lalu Big Bull, di mana itu artinya kini memori Big Bull sudah mulai menguasai otak Sangkar. Hal itu membuat Big Bull merasa sangat bahagia karena ternyata operasi transfer memorinya memang telah berhasil. Dan kini hanya tinggal menunggu waktu saja sampai seluruh memori dalam otak Sangkar tergantikan dengan seluruh memori dari otak Big Bull, yang akan membuat Sangkar sepenuhnya menjadi Big Bull. Namun di saat ingatannya mulai terganggu dengan ingatan Big Bull, Sangkar kembali mengingat kenangan Pochama ibunya yang telah tewas dibunuh Big Bull. Di mana dengan itu, Sangkar pun akhirnya bisa mengontrol ingatannya kembali, lalu kembali menghampiri Big Bull untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Namun dengan kondisinya yang sempoyongan dan tidak stabil seperti itu, jelas mudah bagi Big Bull untuk kembali mengalahkan Sangkar. Namun di saat Sangkar tergeletak karena dilemparkan oleh Big Bull, ada salah seorang anak buah Big Bull yang baru datang dengan menggunakan mobil berhenti di dekat Sangkar. Sehingga Sangkar pun kembali bangkit lalu merebut kendaraan tersebut dan menabrak seluruh anak buah Big Bull yang menghalangi, lalu berniat menabrak dan menghabisi Big Bull. Namun tiba-tiba
Akibat dari otaknya yang tidak stabil karena baru saja menjalani proses transfer memori serta cairan yang disuntikan oleh Big Bull, membuat Sangkar terlebih dahulu pingsan sebelum dia berhasil menabrak Big Bull. Sehingga mobil yang dia kendarai menjadi oleng yang membuat mobilnya terbanting dan terjatuh ke dalam laut. Namun justru karena terjatuhnya dia ke dalam laut, membuat Sangkar kembali tersadar sehingga dia bisa melarikan diri dari kepungan Big Bull dan para anak buahnya. Oleh karena itu, Big Bull pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari, menemukan, dan membawa Sangkar kembali kepadanya. Namun setelah Bentley dan seluruh prajurit Big Bull mencari Sangkar ke rumahnya, Sangkar sudah tidak ada di sana, sehingga Bentley hanya menemukan uang-uang Big Bull yang selama ini dicuri dan disimpan oleh Sangkar. Setelah itu, Bentley pun menelpon Big Bull untuk memberitahukan bahwa mereka tidak menemukan Big Bull di rumahnya. Tapi sebagai gantinya, mereka telah menemukan banyak uang Big Bull yang telah dicuri oleh Sangkar. Namun berita tersebut tidak bisa membuat Big Bull kembali tenang. Karena sekarang, Sangkar telah kabur dengan membawa seluruh informasi yang ada di dalam otak Big Bull. Di mana hal itu akan membuat Big Bull dalam bahaya. Sehingga, Big Bull menyuruh Bentley untuk segera bisa menemukan Sangkar. Di keesokan harinya, di sebuah tempat, Sangkar yang melarikan diri dari kejaran Big Bull pun menemui Janat serta Acong. Di mana di sana, Sangkar menjelaskan kepada Janat serta Acong bahwa Sangkar telah menjalani sebuah operasi transfer memori, di mana kini ke dalam otak Sangkar telah dimasukkan memori dari otak Big Bull. Mendengar itu, karena mengkhawatirkan dan takut terjadi apa-apa kepada Sangkar, Janat pun mengajak Sangkar untuk memeriksa keadaannya ke rumah sakit. Namun Sangkar menolaknya karena menurutnya itu bukanlah sebuah solusi. Jadi, daripada membuang waktu memeriksakan dirinya ke rumah sakit, Sangkar lebih memilih bercerita kepada Janat serta Acong. Di mana di sana, Sangkar mengatakan, Big Bull bilang, memoriku akan terhapus dalam waktu 4 hari. Jadi, sebelum semua memori di dalam otakku akan benar-benar terhapus, aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Sehingga, kita pun dibawa ke dalam sebuah flashback. Di mana di sana, Sangkar menjelaskan bahwa dulu dia memiliki seorang ibu yang sangat dia sayangi bernama Pochama. Dan Pochama bekerja sebagai seorang pembantu di rumah orang tua Big Bull. Namun di suatu hari, ayah Big Bull yang merupakan seorang pengusaha kaya raya memarahi Big Bull karena Big Bull ketahuan telah menjalankan bisnis narkoba oleh ayahnya. Dan ayahnya menyuruh Big Bull untuk menghentikan kegiatan ilegalnya tersebut. Karena menurut ayahnya, itu adalah hal yang tidak perlu, karena tanpa menjalankan bisnis ilegal tersebut, kini ayahnya sudah menjadi orang kaya dan akan memberikan seluruh kekayaannya kepada Big Bull yang merupakan anaknya satu-satunya. Namun karena Big Bull menolak saran dari ayahnya yang merupakan seorang pembisnis yang jujur pun berniat menelpon polisi untuk melaporkan bisnis ilegal yang dijalankan oleh Big Bull. Namun Big Bull pun menembak dan menghabisi ayahnya sendiri. Namun kejadian pembunuhan tersebut diketahui oleh Pochama yang pada waktu itu sedang berada dan bekerja di rumah ayah Big Bull. Oleh karena itu, untuk menghilangkan saksi atas pembunuhan yang dia lakukan, Big Bull pun juga mencoba menghabisi Pochama. Namun Pochama berhasil menghindar lalu pergi melarikan diri bersama Sangkar yang pada waktu itu masih merupakan seorang bocil. Namun sayangnya, pada akhirnya mereka harus terkepung oleh anak buah Big Bull. Lalu, Big Bull pun menghampiri mereka berdua dan berniat menghabisi mereka. Namun Pochama memohon bahkan berlutut dan bersujud di depan Big Bull agar Big Bull memberi mereka ampunan dan tidak menghabisi mereka. Dan Pochama berjanji kalau dia tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang Big Bull yang telah menghabisi ayahnya sendiri. Namun alih-alih mengampuni mereka, Big Bull pun malah menembak Sangkar yang membuat Pochama kaget lalu berniat menghampiri Sangkar. Dan tiba-tiba Big Bull pun juga menembak Pochama yang membuat ibu dan anak yang saling menyayangi itu sama-sama sekarat. Kejam sekali kau Big Bull. Tidak berhenti sampai di situ, tapi Big Bull kembali menembak Pochama untuk memastikan kematiannya.
Setelah itu, karena mengira bahwa Sangkar juga telah tewas, Big Bull menyuruh anak buahnya untuk membuang mayat mereka berdua ke sebuah rel kereta api. Tapi untungnya, pada saat itu Sangkar masih selamat dan belum meninggal, sehingga dia bisa menyelamatkan diri dari kereta api. Sementara Pochama ibunya harus terlindas kereta api hingga mayatnya hancur berkeping-keping. ఇన్నేండ్ల తర్వాత నన్ను కలిసి Dan begitulah akhir dari cerita Sangkar kepada Janat serta Acong, di mana karena sebab itulah Sangkar menyimpan dendam atas Big Bull sejak 20 tahun lamanya. Sehingga ketika dia sudah tumbuh dewasa, Sangkar selalu melakukan pencurian besar-besaran terhadap uang-uang milik Big Bull, di mana dengan itu Sangkar berharap itu akan bisa memancing Big Bull turun tangan untuk mencarinya. Maka dengan begitu, Sangkar akan bisa menemukan keberadaan Big Bull untuk membalaskan dendam ibunya. Tapi kini, setelah operasi transfer memori tersebut membuat seluruh rencananya terancam gagal, karena dengan operasi tersebut itu akan membuat Sangkar melupakan jati dirinya dan berubah menjadi Big Bull. Jadi di hadapan Janat, Sangkar bertekad sebelum seluruh memorinya akan diambil alih oleh memori Big Bull, sebelum dia benar-benar melupakan jati dirinya dan berubah menjadi Big Bull, Sangkar harus menghabisi Big Bull dan menuntaskan balas dendamnya. Kembali kepada Big Bull, di mana di sana lagi-lagi Big Bull sedang dilanda kekhawatiran karena kini dia kehilangan Sangkar yang mempunyai semua ingatan Big Bull. Sehingga apa yang Big Bull tahu kini Sangkar pun juga tahu. Sangkar juga tahu tentang semua rahasia Big Bull, seperti rekening banknya, kata sandi rekeningnya, kode loker penyimpanan uangnya, berapa banyak uang yang dia miliki, dan di mana saja tempat penyimpanan uangnya, berapa banyak bisnis yang Big Bull jalankan, serta seluruh rahasianya. Jadi, Big Bull menyuruh Bentley untuk segera menemukan Sangkar kembali. Sementara itu di tempat lain, Janat yang mengkhawatirkan kondisi Sangkar pacarnya, dengan mengaku sebagai pacar Sangkar, Janat menelpon pimpinan Rao untuk meminta bantuan terkait masalah yang sedang menimpa Sangkar saat ini. Dan di sana, si pimpinan mengatakan kepada Janat agar Janat selalu berhati-hati kepada Sangkar, karena meskipun sekarang Sangkar terlihat normal, tapi kini di dalam otaknya terdapat dua memori, sehingga sewaktu-waktu perilaku Sangkar bisa saja berubah. Lalu, untuk membantu mengamankan Sangkar, si pimpinan pun berniat untuk menemui Janat. Setelah itu, Janat datang menemui Sangkar untuk menenangkannya karena kini Sangkar selalu melihat bayangan-bayangan masa lalu Big Bull. నీకేం కాదు శంకర్ నేనున్నా. Namun ketika Janat sedang mengobrol dengan Sangkar untuk menenangkannya, tiba-tiba तू कौन है Tiba-tiba terjadi sesuatu dengan otak Sangkar yang membuat Sangkar kini telah kehilangan kesadarannya secara total. Dan kini otaknya telah benar-benar diambil oleh ingatan Big Bull sepenuhnya. Sehingga di sana dia tidak mengenali siapa Janat, siapa Acong, dan melihat seluruh kenangan Big Bull lalu tertawa terbahak-bahak karena dia merasa bahagia karena kini rencananya telah berhasil. Dan kini Big Bull telah benar-benar menguasai tubuh Sangkar. Setelah itu, Sangkar pun menghampiri Janat dan mengatakan kepada Janat bahwa namanya adalah ओरिजिनल बिग बुल Big Bull. Namun ketika Sangkar telah berubah sepenuhnya menjadi Big Bull, itu membuat Janat marah karena kini Sangkar tidak mengenali Janat yang merupakan pacarnya sendiri. Sehingga नी अम्मा इंतु गुड Janat menampar Sangkar yang membuat kepala dan otak Sangkar bereaksi sehingga ingatan Sangkar kembali dan Sangkar kembali berubah menjadi Sangkar seutuhnya. Di mana dengan kejadian itu, mereka semua pun kini menyadari bahwa ingatan Big Bull telah mulai bereaksi, beradaptasi, dan mengambil alih otak Sangkar. Oleh karena itu, dengan maksud untuk menenangkan pikiran Sangkar agar pikirannya menjadi lebih tenang sehingga dia tidak akan kembali menjadi Big Bull, Acong pun mengajak Sangkar serta Janat untuk abok dan berpesta. Sehingga mereka pun pergi untuk abok dan berpesta. Namun ketika mereka semua sedang abok, menari, berpesta dan berbahagia, tiba-tiba otak Sangkar kembali bereaksi sehingga dia kembali berubah menjadi Big Bull. Namun untunglah, tepat di saat itu para agen Rao datang ke tempat tersebut untuk mengamankan Sangkar. हम बिग बुल इनवरो తెలుసా Dan ketika para agen Rao tersebut membawa Sangkar, tepat di saat itu ada Acun yang telah berhasil menemukan Sangkar. Namun karena kini Sangkar telah diamankan oleh para agen Rao, Acun pun tidak berani menangkapnya dan hanya berani membawa Janat.
Singkat cerita, di saat Sangkar yang sudah menjadi Big Bull sampai di markas Raw, si pimpinan pun menginterogasinya, di mana si pimpinan menanyakan tentang alasan mengapa Big Bull melakukan operasi transfer memori. Dan Sangkar versi Big Bull menjawab kalau dokter telah mendiagnosanya bahwa Big Bull menderita tumor otak, sehingga dokter mengatakan bahwa Big Bull akan tewas karena tumornya tersebut dalam waktu 3 bulan. Jadi, untuk bisa tetap bertahan hidup agar bisa menjalankan seluruh rencananya, Big Bull pun mentransferkan seluruh memori dan pemikirannya ke tubuh orang lain. Setelah itu, si pimpinan kembali bertanya, memangnya rencana apa yang sedang kau rencanakan? Namun Big Bull tidak mau menjawab pertanyaan kedua dari si pimpinan, sehingga si pimpinan pun mengancam kalau dia akan menembaknya jika Big Bull tidak mau menjawab. Mendengar itu, Big Bull mengatakan bahwa secara teknis, saat ini si pimpinan sedang menangkap Sangkar dan bukannya menangkap Big Bull. Jadi, jikalau si pimpinan menembaknya sekarang, maka yang tertembak adalah Sangkar dan bukannya Big Bull. Jadi, jika si pimpinan ingin menembaknya, maka dengan senang hati Big Bull mempersilahkan si pimpinan untuk menembaknya. Karena saat ini, bagi Big Bull, tidak ada jalan lain yang lebih baik selain Sangkar harus tewas. Karena jika Sangkar tidak tewas, maka Big Bull yakin kalau si pimpinan akan memanfaatkan memori Big Bull yang saat ini ada di dalam tubuh Sangkar untuk menggali sebanyak mungkin informasi tentang Big Bull. Dan itu bisa sangat membahayakan bagi Big Bull. Sehingga ketika si pimpinan menodongkan senjatanya untuk mengancam Big Bull justru merebut pistol tersebut dari si pimpinan dan berniat untuk melakukan bundir dengan akan menembak dirinya sendiri. क्या हो रहा है? Namun hal itu dicegah oleh para bawahan si pimpinan, lalu salah seorang bawahan si pimpinan memukul kepala Big Bull yang membuat otaknya kembali bereaksi dan dia pun kembali menjadi Sangkar seutuhnya. Sementara itu di tempat lain, Janat telah dibawa oleh Acun ke tempat Big Bull. Dan di sana, Big Bull menginterogasi Janat dan menyuruhnya untuk menceritakan tentang seluruh identitasnya kepada Big Bull. Lalu, Janat pun memperkenalkan dirinya dan mengatakan, "Namaku adalah Janat, aku pacar Sangkar. Dulu, aku bekerja sebagai keamanan di salah satu klub milikmu. Namun kini, aku telah dipecat dan kini telah menjadi seorang pengangguran," ungkap Janat. Mendengar itu, Big Bull pun menyuruh Janat untuk melanjutkan perkenalannya. Karena menurut Big Bull, Janat masih menyembunyikan sebuah informasi tentang identitasnya. Namun karena Janat mengatakan bahwa dia sudah mengatakan semuanya, Big Bull pun akhirnya mengeluarkan kartu identitas milik Janat yang dia simpan. Di mana dari kartu identitasnya tersebut, Big Bull bisa mengetahui bahwa Janat merupakan seorang direktur khusus dari Departemen Penegakan Hukum. Dan karena kini identitas yang selama ini dia sembunyikan telah terbongkar, akhirnya Janat pun mengungkapkan semua kebenarannya kepada Big Bull, bahwa apa yang Big Bull katakan memanglah benar, kalau Janat memanglah seorang direktur khusus dari Departemen Penegakan Hukum, dan kini Janat sedang menjalankan misi yang diberikan oleh pemerintah kepadanya, di mana misi tersebut adalah Janat ditugaskan untuk mengambil kembali seluruh uang gelap milik Big Bull, uang yang telah Big Bull kumpulkan dari hasil klubnya, dari taruhan bandar, penjualan narkotika, dan bisnis Big Bull yang lainnya. Dan kini Janat sedang mencari tahu tentang di mana Big Bull menyimpan seluruh uangnya tersebut. Separate పెట్టుకో no disc నేను చెప్పేది విను. Kembali kepada Sangkar, di mana di sana setelah si pimpinan memberitahu apa yang baru saja terjadi kepada Sangkar, si pimpinan pun menjelaskan kepada Sangkar bahwa kini di dalam otak Sangkar terdapat 2 harddisk, yaitu harddisk yang berisi memori otak Sangkar dan harddisk yang berisi memori otak Big Bull. Jadi di sana si pimpinan menyuruh Sangkar untuk mencoba memisahkan kedua harddisk tersebut di dalam otaknya. Setelah itu, si pimpinan menyuruh Sangkar untuk tetap berada di harddisk yang berisi memori otak Sangkar, lalu menyuruhnya untuk mengekstrak dan mengakses harddisk yang berisi memori otak Big Bull. Maka dengan begitu, Sangkar akan bisa melihat ingatan Big Bull tanpa kehilangan jati dirinya. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari si pimpinan, Sangkar pun mencoba melakukannya. Yo to bట్టలు ఇప్పుతుంది సార్. Dan setelah melakukan saran dari si pimpinan tersebut, Sangkar pun akhirnya bisa mengakses beberapa data dan ingatan yang ada di dalam memori Big Bull. Sehingga di sana dia berhasil mengetahui rekening milik Big Bull beserta sandinya. Oleh karena itu, Sangkar pun segera meminta sebuah laptop untuk mengakses dan membuka rekening milik Big Bull tersebut. सालेगा नी स्विस बैंक $1 billion.
Di mana setelah dibuka, alangkah terkejutnya semua orang ketika melihat saldo rekening Big Bull yang berjumlah 120 miliar dolar. Setelah itu, untuk memancing reaksi Big Bull, Sangkar pun merubah sandi rekeningnya tersebut. Di mana dengan dirubahnya sandi rekening tersebut, itu memberikan sebuah notifikasi ke HP Big Bull tentang perubahan sandi rekeningnya. Hal itu membuat Big Bull menjadi panik karena dengan itu artinya dia telah kehilangan seluruh uangnya. Sehingga Big Bull pun menyuruh Janat untuk segera menelpon Sangkar karena Big Bull ingin berbicara kepadanya. కిడ్నాప్ చేశాడు. ఆ తర్వాత Di mana lewat percakapan yang mereka lakukan di telepon, Sangkar mengancam Big Bull untuk memberikan lokasi di mana saat ini dia berada. Jika tidak, maka Sangkar akan mentransferkan semua uang di rekening Big Bull ke rekeningnya. Oleh karena itu, karena tidak ada pilihan lain, Big Bull pun mengajak Sangkar untuk bertemu di sebuah lokasi. Di mana setelah sepakat untuk melakukan sebuah pertemuan dengan Big Bull, Sangkar pun mengajak si pimpinan untuk bekerja sama dan segera melakukan penyerangan kepada Big Bull untuk melenyapkan Big Bull selamanya. Mendengar itu, jelas si pimpinan pun langsung menerima ajakan kerjasama dari Sangkar, sehingga mereka pun segera berangkat ke lokasi pertemuan dengan Big Bull. సార్ Namun di perjalanan, terjadi sebuah perdebatan antara Sangkar dan si pimpinan, di mana Sangkar menginginkan untuk menghabisi Big Bull di dalam penyerangan yang akan mereka lakukan tersebut. Namun si pimpinan menolak melakukan itu, dan lebih memilih untuk menangkap Big Bull lalu membawanya ke pengadilan untuk diadili. Di mana karena perbedaan pendapat tersebut, membuat mereka berdua berdebat sehingga terjadi sebuah keributan yang membuat si pimpinan marah, lalu menggeplak kepala Sangkar. Dan tiba-tiba, sungguh bodoh sekali. Gara-gara si pimpinan yang menggeplak kepala Sangkar, membuat otaknya kembali bereaksi dan kini dia kembali berubah menjadi Big Bull. Sehingga di sana Big Bull pun mengusir si pimpinan agar keluar dari mobilnya. Namun karena si pimpinan menolak keluar dari mobilnya, Big Bull pun sehingga dengan itu, membuat si pimpinan tidak punya pilihan lain selain turun dari mobil dan membiarkan Big Bull pergi. Di mana setelah berhasil melepaskan diri dari para agen Raw, Sangkar yang telah menjadi Big Bull pun datang ke alamat yang diberikan oleh Big Bull sebelumnya. Dan di sana, tanpa mengetahui bahwa kini Sangkar telah menjadi dirinya, Big Bull mengancam Sangkar agar memberikan kata sandi rekeningnya. Jika tidak, maka Big Bull akan menghabisi Janat. Namun di sana, Sangkar yang telah menjadi Big Bull pun tidak mengerti dengan maksud kata sandi yang diminta oleh Big Bull. Semua itu dikarenakan karena kini Sangkar telah menjadi Big Bull, sehingga dia tidak mengingat apapun dengan semua kejadian ketika dia sedang menjadi Sangkar. Lalu, dengan santai Sangkar mempersilahkan Big Bull jika ingin menghabisi Janat. Karena Sangkar bahkan tidak mengenal siapa gadis yang sedang disandra oleh Big Bull, ungkap Sangkar versi Big Bull. Kemudian Sangkar menjelaskan bahwa alasan dia datang ke tempat tersebut bukanlah untuk menyelamatkan Janat, melainkan untuk menemui Big Bull. Karena kini Sangkar adalah Big Bull. Meskipun mereka berada di dalam dua tubuh yang berbeda, tapi pikiran, ingatan, dan keinginan mereka adalah satu, ungkap Sangkar. Mendengar itu, Big Bull yang merupakan orang yang penuh dengan kehati-hatian serta sangat waspada pun tidak langsung percaya begitu saja dan ingin memeriksa kebenaran perkataan Sangkar terlebih dahulu. Sehingga mereka pun duduk bersama, lalu Big Bull memberikan beberapa pertanyaan kepada Sangkar tentang sesuatu yang hanya diketahui oleh Big Bull. Dimana jika Sangkar bisa menjawab semua pertanyaan itu, maka itu berarti pikiran dan otak Sangkar saat ini memanglah sudah dikuasai oleh memori otak Big Bull. Dimana di sini intinya Sangkar versi Big Bull bisa menjawab semua pertanyaan yang Big Bull tanyakan kepadanya. Sehingga membuat Big Bull memuji Thomas karena dia merasa yakin bahwa transfer memori yang dilakukan oleh Thomas telah berhasil. Namun sebelum benar-benar merayakannya, Big Bull kembali menguji Sangkar dengan satu pertanyaan terakhir, yaitu apa yang menjadi tujuan terbesar Big Bull sehingga bersikeras ingin bertahan hidup sampai-sampai dia melakukan transfer memori tersebut. Dan Sangkar menjawab bahwa itu merupakan sebuah tujuan yang sangat besar, di mana tujuan tersebut adalah
untuk mengadu domba antara India Utara dengan India Selatan agar saling bermusuhan sehingga mereka akan saling berperang. Di mana dengan peperangan tersebut, itu akan membuat pemerintahan negara menjadi tidak stabil, sehingga Big Bull akan bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjual narkoba-narkoba serta senjata-senjatanya di India. Dan puncak akhir dari perang yang akan terjadi antara India Utara dengan India Selatan, itu akan membuat India menjadi terpecah belah dan pada akhirnya India akan menjadi dua bagian, yaitu India Utara dan India Selatan, ungkap Shankar versi Big Bull. Nakala nizawaindi. Mendengar itu, Big Bull pun tertawa bahagia karena akhirnya apa yang dia mau telah terwujud. Di mana dengan memori Big Bull yang kini telah menguasai otak Shankar, maka Big Bull akan tetap hidup dengan menggunakan tubuh Shankar meskipun tubuhnya yang asli akan tewas karena tumor. Lalu, untuk mempersiapkan jika nantinya dia akan tewas dan akan hidup di dalam tubuh Shankar, Big Bull asli menyuruh Bentley untuk mentransferkan dan mengubah semua aset miliknya menjadi atas nama Shankar. Sementara itu di kantor pusat Rao, bawahan si pimpinan melaporkan kepada si pimpinan bahwa saat ini sedang terjadi kerusuhan di India Selatan. Semua itu diakibatkan karena banyak warga yang berdemo dan menyerang semua kantor polisi untuk menuntut agar India Selatan memisahkan diri dengan India Utara. Country kavalani South Indians gora chestunar sir. Mendengar itu, si pimpinan pun menyadari bahwa orang yang berada di balik kekacauan tersebut pasti adalah Big Bull, karena hanya dia satu-satunya penjahat yang akan bisa mempelopori dan membuat kekacauan sebesar ini, ungkap si pimpinan. Kembali kepada Big Bull dan Shankar, di mana di sana mereka semua sedang mengadakan sebuah pesta untuk merayakan keberhasilan rencana transfer memori yang dilakukan oleh Big Bull. Namun di tengah-tengah pesta, tanpa disadari, Janat menjebak dan mencekok Shankar versi Big Bull dengan segelas minuman yang sudah dia campur dengan obat bius. Sehingga Shankar mengalami pusing dan kemudian jatuh pingsan. Lalu Acong mematikan lampu di sana, sehingga dengan itu Janat serta Acong bisa menculik Shankar lalu melarikan diri. Kemudian Janat menelpon si pimpinan untuk meminta bantuan terkait Shankar yang kini telah semakin berubah menjadi Big Bull. Lalu si pimpinan menyuruh Janat untuk membawa Shankar ke kantor polisi terdekat, dan si pimpinan akan menemui Janat di sana. Jain sir. Singkat cerita, setelah sampai di kantor polisi terdekat, si pimpinan pun menelpon salah satu polisi di sana yang bernama Kokong, lalu menyuruh Kokong untuk menjaga Shankar sampai si pimpinan datang ke kantornya untuk menjemput Shankar. Dan setelah selesai menelpon si pimpinan, Kokong pun masuk ke dalam kantor, lalu menyuruh salah satu bawahannya untuk membawakan seorang wanita yang sedang mereka tahan di dalam sel ke hadapannya. Di mana di sana, Kokong bermaksud menyuruh si wanita untuk menandatangani berkas kasus pencurian yang menjerat si wanita tersebut. Namun karena si wanita tersebut merasa bahwa dia tidak bersalah dan tidak pernah melakukan pencurian yang telah dituduhkan kepadanya, si wanita pun tidak mau menandatangani berkas tuduhan tersebut. Hal itu membuat Kokong marah sehingga dia berbuat kasar kepada si wanita tersebut. Melihat itu, awalnya Shankar yang kini telah berubah menjadi Big Bull pun tidak memperdulikan hal itu dan tidak mau ikut campur. Tapi tiba-tiba Kokong memanggil nama si wanita tersebut yang ternyata namanya mirip sekali dengan nama ibu Shankar yang telah meninggal, yaitu Pochama. Mendengar nama Pochama disebut-sebut, tubuh Shankar pun langsung bereaksi dan bergetar lalu mulai mengingat masa lalunya bersama Pochama, meskipun saat ini otaknya telah dikuasai oleh memori Big Bull, sehingga perlahan otaknya kembali bereaksi karena teringat akan ibunya. Dimana dengan itu, Shankar pun akhirnya kembali tersadar dan kembali menjadi Shankar seutuhnya. Oleh karena itu, dengan amarah Shankar pun mulai mendekati Kokong yang sedang menganiaya Pochama. Lalu
Setelah itu, untuk lebih memastikan, Sangkar bertanya kepada si wanita tentang siapa namanya. Dan si wanita tersebut menjawab bahwa namanya adalah Pocama. Mendengar itu, Sangkar pun marah karena Kokong dan para polisi di kantor tersebut telah menganiaya Pocama. Sehingga Sangkar menghampiri Kokong lalu memukulinya habis-habisan. Tidak hanya Kokong, tapi seluruh polisi di sana yang mencoba membantu Kokong juga tak luput dari amarah Sangkar. Oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Setelah mengobrak-abrik kantor polisi beserta seluruh polisinya, Sangkar yang kini telah tersadar pun pergi bersama Janat dan Acong dengan membawa Pocama lalu makan di sebuah warung. Di mana di sana, Sangkar mengatakan kepada Pocama, nama ibu adalah Pocama dan ibu tampak seperti ibuku. Jadi, maukah kau tinggal bersamaku? Tanya Sangkar yang langsung diiyakan oleh Pocama. Namun setelah itu Sangkar menjelaskan, saat ini pikiranku sedang kacau, aku seperti orang gila, kadang-kadang aku bahkan melupakan jati diriku sendiri. Jadi berjanjilah kepadaku, jika nanti penyakitku kembali kambuh dan aku mulai melupakan jati diriku, meskipun aku nanti mungkin akan mengucapkan kata-kata kasar kepadamu, tapi berjanjilah kau tidak akan pernah meninggalkanku, ungkap Sangkar yang langsung diiyakan oleh Pocama yang langsung berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan Sangkar apapun yang terjadi. Setelah itu, Sangkar pun bertekad dan berkata kepada Janat bahwa dia akan segera menghabisi Big Bull sebelum nantinya dia akan benar-benar kehilangan kesadarannya. Dan singkat cerita, setelah cukup lama mereka berdiam diri di warung tersebut, tiba-tiba otak Sangkar kembali bereaksi sehingga dia kembali berubah menjadi Big Bull. Kemudian Big Bull versi Sangkar pun menelpon Big Bull yang asli yang membuat Big Bull menjadi tenang karena akhirnya dia bisa kembali menemukan Sangkar. Lalu Sangkar mengingatkan Big Bull kalau saat ini adalah waktunya bagi mereka untuk mengirimkan senjata-senjata mereka ke negara-negara bagian untuk menjalankan misi mereka dalam membuat India Utara dan Selatan berperang. Di mana hal itu membuat Big Bull semakin senang karena kini Sangkar telah benar-benar berubah menjadi dirinya dan mengingat semua agenda-agenda yang telah Big Bull rencanakan. Lalu Big Bull pun menyuruh Sangkar untuk segera datang ke markas mereka untuk mempersiapkan pengiriman senjata-senjata mereka. Namun ketika Sangkar menaiki mobil untuk pergi ke markas Big Bull, tiba-tiba Pocama sudah standby di dalam mobil dan ingin mengikuti Sangkar kemanapun dia pergi. Tapi karena kini Sangkar sedang menjadi Big Bull, Sangkar pun tidak mengenali siapa Pocama dan menyuruhnya untuk turun dari mobil. Awalnya, Pocama bersikeras tidak mau menuruti Sangkar dan tidak mau turun dari mobil. Tapi setelah cukup lama dipaksa, dengan terpaksa Pocama pun akhirnya turun dari mobil. Namun, ketika Sangkar pergi dan melajukan mobilnya, Pocama berlari mengejar lalu menggapai mobil tersebut dan nangkel ngagulantung di belakang. Begitupun dengan Acong serta Janat yang juga langsung pergi untuk mengejar Sangkar. Dan singkat cerita, setelah sampai di markas, Pocama pun turun lalu bersembunyi. Sementara Sangkar langsung menemui Big Bull dan semua anak buahnya. Setelah itu, bersama-sama mereka pun mempersiapkan pengiriman senjata yang akan mereka lakukan. Dan tak lama setelah itu, Acong bersama Janat pun datang ke tempat tersebut. Lalu, di sana Big Bull asli menjelaskan kepada Sangkar bahwa Sangkar telah merubah sandi rekening bank Swiss miliknya. Jadi, cobalah untuk mengingat sandinya agar Big Bull bisa kembali mengakses rekeningnya, lalu mengirimkan semua uangnya kepada Sangkar karena Big Bull tidak lama lagi akan meninggal. Jadi, dia harus segera mengirimkan semua uang dan asetnya kepada Sangkar agar ketika dia tewas nanti, Big Bull masih memiliki uang dan asetnya tersebut. Dan setelah diingat-ingat serta setelah beberapa kali salah, Sangkar versi Big Bull pun akhirnya menemukan kata sandi yang benar sehingga Big Bull kembali bisa membuka rekeningnya. Namun di saat Big Bull akan mentransferkan semua uangnya kepada Sangkar, Tiba-tiba markas mereka diserang oleh para pasukan Rao, sehingga fokus Big Bull serta Sangkar pun teralihkan dan pergi untuk membantu anak buah mereka untuk melawan para agen Rao.
Namun Big Bull melupakan sesuatu, yaitu saat ini komputer miliknya masih sedang mengakses rekening bank Swiss miliknya, sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Janat yang sedari tadi telah mengintip untuk mendatangi komputer Big Bull yang saat ini masih mengakses rekening milik Big Bull, lalu mengirimkan semua uang yang ada di rekening tersebut kepada pemerintah, sehingga dengan itu Janat pun kini telah menuntaskan misinya. Dimana karena hal itu membuat Big Bull sangat marah besar. Karena dengan itu artinya kini Big Bull telah benar-benar kehilangan seluruh uang yang dia kumpulkan selama ini. Oleh karena itu, Big Bull pun menjadi sangat membenci Janat, orang yang telah mencuri semua tabungannya. Sehingga Big Bull pun menyuruh Bentley untuk mengejar Janat lalu menghabisinya. Sementara Big Bull akan meneruskan berperang melawan pasukan Raw. Namun hal itu membuat kedua Big Bull menjadi sangat sedih dan semakin marah kepada Janat. Sehingga Big Bull asli pun menyuruh Big Bull versi Sangkar untuk tidak membiarkan Janat dan segera menghabisinya. Sehingga Sangkar pun mencoba menyerang Janat, namun Janat bisa menghindar lalu melarikan diri. Melihat itu, Sangkar pun segera mengejar Janat. Namun ketika Sangkar berhasil menembak bahu Janat dan akan menghampiri Janat, dia dihentikan dan ditahan oleh si pimpinan. Meski tahu bahwa Sangkar sudah bukan Sangkar yang dulu, tapi si pimpinan tetap berusaha menyadarkan Sangkar agar tidak menghabisi Janat, karena Janat merupakan pacar dari Sangkar itu sendiri. Selain itu, si pimpinan juga menjelaskan bahwa seharusnya orang yang Sangkar habisi adalah Big Bull, orang yang selama ini Sangkar cari, di mana Sangkar telah membuat banyak rencana demi memancing Big Bull untuk datang ke India. Di mana ketika si pimpinan mengatakan itu, ternyata Big Bull mendengar semua yang dikatakan oleh si pimpinan, sehingga Big Bull pun menghampiri si pimpinan lalu memaksanya untuk menjelaskan tentang rencana apa yang telah dilakukan oleh Sangkar untuk memancing Big Bull datang ke India. Sehingga di sini si pimpinan pun menjelaskan semua kejadiannya, bahwa ternyata alasan mengapa Big Bull bisa datang ke India dan alasan semua kekacauan yang terjadi di dalam hidup Big Bull adalah karena Sangkar. Semua itu berawal saat si pimpinan mendapatkan sebuah video dari bawahannya. Sebuah video ketika Big Bull sedang melakukan pemeriksaan di sebuah rumah sakit di awal film. Di mana bawahan si pimpinan yang memberikan video tersebut merupakan seseorang yang juga berasal dari daerah tempat Sangkar berada. Sehingga melalui bawahannya tersebut, Sangkar mendapatkan informasi terkait si pimpinan lalu menghubungi si pimpinan untuk membicarakan sesuatu. Di mana di sana Sangkar membuat sebuah rencana dan menjalankannya bersama si pimpinan. Di mana rencana tersebut adalah bersekongkol dengan dokter di rumah sakit tempat Big Bull diperiksa dan menyuruh si dokter untuk merubah hasil pemeriksaan Big Bull dengan mengatakan bahwa saat ini Big Bull menderita tumor otak. Padahal sebenarnya Big Bull tidak pernah menderita tumor otak. Dan untuk membuat Big Bull percaya bahwa dia memanglah mengidap tumor otak, si pimpinan pun menyuruh salah satu bawahannya untuk bekerja sebagai perawat pribadi Big Bull yang selalu memberikan sebuah tablet obat kepada Big Bull, di mana dengan meminum tablet tersebut itu membuat Big Bull selalu merasakan sakit kepala dan selalu mengalami perdarahan dari hidungnya. Sehingga itu membuat Big Bull semakin percaya bahwa dia memanglah mengidap tumor otak. Dan setelah itu Sangkar pun memberikan sebuah umpan kepada Big Bull dengan operasi transfer memori yang pada akhirnya itu bisa memancing Big Bull untuk datang ke India. Kemudian, Sangkar sengaja membuat Big Bull agar dia mentransferkan otaknya kepada Sangkar. Semua itu Sangkar lakukan adalah agar Sangkar bisa mencuri seluruh memori yang ada di otak Big Bull. Maka dengan begitu, Sangkar akan mengetahui seluruh rahasia Big Bull sehingga Sangkar akan bisa menghancurkan seluruh bisnis, fasilitas, dan kekayaan milik Big Bull. Dimana setelah menghancurkan semua itu, barulah Sangkar akan menghabisi Big Bull, ungkap si pimpinan.
Mendengar itu, Big Bull pun tertawa bahagia karena kini dia mengetahui kebenarannya bahwa dia tidak sedang mengidap tumor otak dan tidak akan tewas karena tumor. Sehingga dia pun tertawa terbahak-bahak lalu memeluk Sangkar yang saat ini telah berubah menjadi Big Bull. Lalu awalnya, Sangkar marah karena tiba-tiba Big Bull menyerangnya. Namun Big Bull menjelaskan, "Hei kawan, berpikirlah seperti aku. Dulu aku membutuhkanmu karena aku pikir aku akan tewas. Tapi kini aku menyadari bahwa aku tidak akan tewas. Jadi, mengapa aku membutuhkanmu? Aku sudah tidak membutuhkanmu lagi kawan. Karena di dunia ini hanya boleh ada satu Big Bull dan tidak boleh ada dua Big Bull. Jadi, salah satu dari kita harus tewas," ungkap Big Bull. Mendengar itu, Sangkar versi Big Bull pun tertawa terbahak-bahak dan mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Big Bull asli. Sehingga Sangkar pun mempersilahkan Big Bull untuk menembak dan menghabisi dirinya. Namun ketika Big Bull akan menembak Sangkar, Janat berlari untuk menghentikan Big Bull. Tapi kemudian Acun memegangi Janat agar tidak mengganggu. Lalu Big Bull pun kembali membidik Sangkar untuk menembaknya. Namun tembakannya meleset dan terbelok karena Pocama berhasil mendorong senjata yang dipegang Big Bull tepat di saat Big Bull melepaskan sebuah tembakan. Sehingga tembakan Big Bull tidak mengenai organ vital dan hanya mengenai bahu Sangkar. Kemudian Pocama yang sudah menganggap bahwa Sangkar adalah anak kandungnya sendiri memohon kepada Big Bull agar dia tidak menghabisi Sangkar. Namun hal itu justru membuat Big Bull marah lalu memukul Pocama hingga dia terjatuh. Dan di tengah-tengah ketidakberdayaannya, Pocama pun berteriak-teriak memanggil Sangkar. Sehingga itu mengingatkan Sangkar dengan kenangan masa lalunya di saat Sangkar masih bocil melihat Pocama ibunya berteriak tidak berdaya di hadapannya. Dimana dengan itu membuat otak Sangkar kembali bereaksi sehingga akhirnya dia pun kembali tersadar dan kembali menjadi Sangkar seutuhnya. Mengetahui Sangkar telah tersadar kembali, seluruh pasukan Big Bull pun langsung menyerbu dan menyerang Sangkar. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Dan seperti biasanya, meski sudah tertusuk dan tertembak, tapi Sangkar tetaplah terlalu kuat dan bisa mengalahkan seluruh anak buah Big Bull yang menyerangnya. Sampai akhirnya, Sangkar pun kembali berhadapan 1 lawan 1 dengan Big Bull untuk kedua kalinya. Namun Big Bull tetaplah terlalu kuat dan berada 1 level di atas Sangkar. Namun Sangkar yang mempunyai dendam serta kebencian yang sangat besar terhadap Big Bull yang telah menghabisi ibu tercintanya, kembali bangkit lalu menggunakan seluruh kebencian serta kemarahannya sebagai senjata untuk menambah kemampuannya. Sehingga Sangkar pun mulai bisa mengimbangi, bahkan bisa mengungguli dan menjatuhkan Big Bull. Sehingga membuat Big Bull menggunakan cara curang untuk mengalahkan Sangkar. Di mana Big Bull menggunakan sebuah pistol lalu berusaha menembak Sangkar. Namun Sangkar bisa menghindar lalu melompat ke tengah-tengah kerumunan banyak orang. Dan setelah itu Sangkar pun akhirnya bisa mengirim Big Bull menuju alam baka. Sehingga dengan itu, keadaan pun kembali membaik dan situasi kembali menjadi aman. Lalu, dengan bantuan dari Thomas, Sangkar pun bisa mendapatkan seluruh memorinya kembali. Sehingga dengan itu, Sangkar pun bisa kembali ke jati dirinya yang asli. Oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir. Upload Yesta. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.